Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan sebuah tugas video dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Bapak Ahas Lutfi MHCLA yang berjudul Pemeriksaan Setempat dan Pendapat Ahli. Definisi pemeriksaan setempat atau biasa disingkat PS menurut Profesor Subekti adalah pemindahan tempat sidang ke tempat yang dituju sehingga apa yang dilihat hakim sendiri di tempat tersebut dapat dilihat sebagaimana di muka persidangan, atau lebih mudahnya bisa dipahami bahwa pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan yang dilakukan di tempat objek perkara. Kemudian, untuk tujuan pemeriksaan setempat sendiri ialah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang tata letak, luas, dan batas-batas objek terperkara, atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek tersebut merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Untuk dasar hukum pemeriksaan setempat atau PS diatur dalam pasal 153 Herzian Inlands Reglement atau biasa disingkat HIR yang berbunyi, jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat 1 atau 2 komisaris daripada dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan negeri akan melihat keadaan setempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu yang dapat menjadi keterangan bagi hakim. Poin yang selanjutnya akan kami bahas dalam video kali ini adalah tentang tata cara pemeriksaan setempat. Dari informasi yang kami kumpulkan, kurang lebih ada 9 tahapan atau tata cara pemeriksaan setempat. Tahapan yang pertama, pemeriksaan setempat dilakukan atas permintaan salah satu pihak atau oleh hakim karena jabatannya. Kemudian, tahapan yang kedua, hakim menetapkan ongkos jalan yang ditanggung oleh pihak yang memohon pemeriksaan setempat. Jika dimintakan oleh hakim, maka ongkos tersebut dibebankan pada pihak yang paling berkepentingan. Dalam hal ini yaitu pihak penggugat. Ongkos dibayar terlebih dahulu sebelum pemeriksaan setempat dilaksanakan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah perintah melaksanakan pemeriksaan setempat dituangkan dalam putusan sela atau berita acara yang berisi penunjukan hal-hal yang perlu disiapkan termasuk alat bukti dan ongkos pemeriksaan setempat. Kemudian tahapan yang keempat adalah setelah ongkos dibayarkan, kemudian dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang paling berkepentingan, yaitu diantara lain kantor pemerintahan setempat seperti lurah atau desa, kantor badan pertanahan, dan pihak keamanan. Selanjutnya, tahapan kelima, pada hari yang telah ditentukan, hakim bersama para pihak serta pihak lain yang dipanggil melaksanakan sidang di lokasi yang akan diperiksa. Kemudian tahapan keenam, hakim dapat membuka sidang secara resmi baik di ruang sidang terlebih dahulu ataupun langsung pada lokasi pemeriksaan setempat. Kemudian tahapan yang ketujuh, para pihak diberi hak untuk mengajukan alat bukti yang memperkuat dalilnya selama pemeriksaan setempat berlangsung. Kemudian tahapan yang ke-8, pemeriksaan setempat dapat dilakukan pengukuran objek yang dilakukan oleh BPN dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian tahapan yang ke-9 atau tahapan yang terakhir, setelah pemeriksaan setempat dilakukan, panitera pengganti menuangkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dalam berita acara. Sedangkan definisi ahli sendiri adalah seorang yang diangkat oleh hakim untuk dimintai pendapat mengenai perkara yang sedang disidangkan. Dalam pasal 215 sampai 229 RV juga tidak menyebutkan saksi ahli di dalam pengaturannya, melainkan hanya kata ahli. Selain itu, penyebutan saksi ahli dianggap rancu karena tidak terdapat satu pasal pun yang menyebutkan saksi ahli di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, apabila dilihat dari segi hukum, maka seorang dapat dikatakan sebagai ahli
bila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Seseorang yang memiliki pengetahuan khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang tersebut memiliki kompeten di bidang ilmu pengetahuan tersebut. 2. Seseorang dikatakan memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk keterampilan karena hasil latihan dan pengalaman. 3. Keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa yang tentunya disesuaikan dengan spesialisme pengetahuan, kecakapan, latihan, serta pengalaman. Tujuan dan keabsahan pendapat ahli dalam hukum perdata. Tujuannya adalah memberikan keterangan sesuai kompetensi yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan. Nah, keabsahan pendapat ahli dalam hukum perdata dalam pasal 154 ayat 2 HIR dan pasal 229 RV disebutkan bahwa hakim atau pengadilan negara tidak wajib mengikuti pendapat ahli jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya. Sebaliknya, hakim dapat mengikuti pendapat ahli apabila pendapat tersebut tidak berlawanan dengan keyakinannya. Apabila melihat ketentuan pasal 154 ayat 2 HIR dan pasal 229 RV yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, maka ada hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa pendapat ahli tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, serta kedudukan ahli hanya berfungsi memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Maka dari itu, apabila di dalam suatu pembuktian tidak terdapat alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan material, melainkan hanya terdapat pendapat ahli, maka tidak dapat dibenarkan bahwa pendapat ahli tersebut dijadikan sebagai alat bukti tunggal. Baik teman-teman semua, mungkin sekian saja video presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman yang sama-sama sedang belajar mata kuliah hukum acara perdata. Jika ada pembahasan yang masih keliru atau kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.